Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua sobat tani. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya tanggal 11 Desember 2022, nah, saya kembali mereview perkembangan budidaya cabai rawit lokal yang dikelola oleh Bapak Andi Adam ini. Nah, di mana pada sekarang ini sobat tani, tanaman cabai rawit lokal ini sudah memasuki umur 35 hari setelah tanam. Dan ini juga sobat tani dalam masa pembentukan buah-buah pertama seperti ini. Nah, ini sobat tani sudah ada buah-buah pertama yang muncul dan juga pembungaan yang begitu lebat. Nah, dalam lahan ini sobat tani sekitar 1.600-an tanaman. Ini sudah dalam masa pembuahan semua. Dan ada pun langkah-langkah yang dilakukan sobat tani pada saat ini, yaitu dengan pemberian nutrisi secara rutin dan berkala untuk memacu pembentukan bunga dan buah dari tanaman cabai rawit lokal ini. Nah, untuk saat ini sobat tani, kalau kita perhatikan ini kondisi pertumbuhan dari tanaman ini masih normal, dan gejala-gejala hama dan penyakit ini sobat tani hampir tidak ada kalau kita perhatikan ini. Nah, semuanya hijau-hijau sobat tani, kita perhatikan semua. Nah, ini sekarang ini sobat tani saya dalam tengah bedengan ini memantau perkembangan cabai rawit ini. Ini sobat tani, ini sudah dalam masa pembungaan semua. Nah, inilah suatu ciri khas dari cabai rawit lokal Risa Jarum. Jadi proses pembuahannya itu sobat tani sampai di ujung ranting. Nah, seperti ini. Nah, ini ada semua bakal buah yang muncul di setiap ujung ranting tanaman ini. Nah, ini hampir semua bagian-bagian tanaman ini sudah dipenuhi dengan buah-buah semua. Untuk mengetahui sobat tani bagaimana proses pemeliharaan selanjutnya pada budidaya cabai rawit lokal ini, nah, kita dapat mengetahuinya dan memperoleh penjelasan dari sang pemilik lahan ini. Dan saya akan melakukan wawancara sedikit, dan kita simak terus sobat tani pada video berikut ini. Nah, selamat pagi Bapak Adam. Pagi. Nah, kalau boleh tahu sedikit Bapak Adam diberikan penjelasan bagaimana proses pemeliharaan cabai rawit lokal Risa Jarum ini dalam masa pembuahan sekarang ini. Nah, seperti yang ini sudah ada buah-buah pertama yang muncul. Nah, perlakuan apa saja yang diberikan Bapak Adam, terutama dalam penerapan atau aplikasi pemupukan? Kalau saya secara pemeliharaan untuk cabai rawit jarum ini, atau biasa kadang disebutkan dengan cabai rawit butun, bagi saya kalau cara perawatannya, saya hanya menggunakan pupuk NPK atau kadang dinukan pupuk Jerman. Untuk masa pembuahan saya menggunakan power soil untuk sistem kocoran, dengan kalau untuk penyapraian saya menggunakan dengan kalsium kalha untuk penyapraian. Jadi cara sistem pengocoran saya hanya campurkan dalam satu drum. Kita pun bisa campurkan dengan pupuk NPK, yaitu
mutiara dengan sebanyak 2 kilo atau 1 kilogram. Dengan cara power soilnya kita menggunakan dengan 3 atau 26 sendok dalam satu drum. Kalau untuk penyapraian kita juga bisa menggunakan penyapraian, tapi kalau bagi saya hanya bisa gunakan untuk sistem kecoran. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan sistem penyapraian ya boleh juga, tapi kalau sistem saya hanya menggunakan sistem kecoran untuk penyapraian untuk masa pembuahan lombok ini. Begitu Pak. Nah, jadi pada pencampuran power soil dengan NPK Mutiara ini Pak, itu berapa takaran yang diberikan per tanaman? Kurang lebih 250 mili per satu tanaman. Oh, berarti sama halnya Pak dengan pengecoran pupuk-pupuk yang lainnya, tetap Iya, dosis yang sama seperti Tetap dosis yang 250 sama. ml per tanamannya. supaya takaran pas, tepat sasaran dan tepat waktu. Oh Gitu. ya, betul-betul Pak. Nah, kalau dari segi pemberantasan hama dan penyakit Pak, khususnya hama keriting daun atau biasanya yang muncul itu yang busuk tangkai kalau musim penghujan. Itu Bapak biasa gunakan fungsi apa Pak yang biasa digunakan, atau insektisida apa yang diaplikasikan pada tanaman ini? Kalau di sini di Kampung Nunukan kan cuaca yang sangat ekstrim, kadang-kadangan juga kadang musim penghujan, kadang musim penghujan, tapi kita hanya bisa baca cuaca dan kita harus juga pintar-pintar menggunakan fungisida atau insektisida. Jadi kalau musim penghujan kami menggunakan fungisida, yaitu fungisida ada merek apa? Nativo, atau fungisida Amistar Top, atau fungisida Skor. Kalau saya gunakan itu. Kalau untuk membasmi hama-hama seperti lalat buah, kutu-kutu, ya pasti teman-teman sudah tahu ya obatnya apa itu. Ya kalau saya menggunakan itu cuma ya semacam Pegasus atau Urakron. Ya itu saya gunakan, tapi kalau teman-teman mungkin lebih paham lagi, yang banyak insektisida yang bisa digunakan untuk cabai rawit kan, begitu. Nah, kalau yang seperti ini Pak Adam, ini kan buahnya sangat lebat sekali nih. Iya. Nah, ini kan pasti ada nutrisi yang bisa kita berikan sehingga buah dari cabai rawit lokal ini lebat sekali, dan ini sampai di ujung-ujung ranting ini. Nah, ini jenis pupuk apa Pak yang biasa diaplikasikan, dan bagaimana dosis yang biasa diberikan jadi Kalau hasilnya bisa seperti ini? teman-teman pasti sudah tahu ya, kalau untuk masa penyuburan atau masa pembuahan pasti teman-teman sudah tahu, lebih paham lagi daripada saya. Tapi kalau saya menggunakan itu untuk pembuahan, saya hanya menggunakan campuran, itulah saya tadi katakan campuran power soil dengan pupuk mutiara dengan sebanyak 26 sendok dalam satu drum. Tapi kalau ingin juga memakai sistem nyeprai, kita juga bisa gunakan dalam 2 sendok dalam satu drum. Begitu. Jadi ini kita tidak menggunakan kadar fosfat dan kalium yang tinggi dalam pada saat pembuahan Pak. Seperti MKP atau KNO3 putih. Saya juga sering pakai, tapi nanti saya lihat masa pembuahannya lagi selanjutnya. Kalau memang kurang memuaskan ya saya hanya memakai lagi sistem itu KNO putih atau MKP dan macam-macam banyak juga. Jadi kalau teman-teman ingin memakai sistem begitu, jadi saya hanya memakai sistem MKP atau KNO3 putih. Satu kali campur kami di dalam drum itu, baru kami sistem kocor.
Begitu, Pak. Seperti lebih efisien dan efektif Pak dalam penggunaannya ya. Iya, lebih. Jadi tidak perlu kita mencampur berulang kali. Iya, Jadi kalau kita mau terapkan lagi atau aplikasikan, tinggal kita sistem kocorkan oh saja. ya, masih tinggal dikocorkan saja. Iya, begitu. Oke Bapak Adam, terima kasih atas penjelasannya. Iya, terima kasih. Nah baik Sobat Tani, sekian dulu penjelasan saya dan wawancara saya dengan Bapak Andi Adam ini. Semoga memberikan manfaat bagi Sobat Tani semuanya dalam mengelola budidaya cabai rawit lokal di Kabupaten Nunukan dan di daerah Indonesia ini secara menyeluruh, sehingga kita bisa meningkatkan produksi cabai rawit lokal di tanah air kita ini. Nah, terima kasih. Salam Tani Nusantara.